Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wafada Arif Najiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang situasi bangsa Arab dan sekitarnya pra-Islam atau situasi Arab sebelum masuknya Islam. Langsung saja, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu kondisi geografis bangsa Arab pra-Islam. Arab merupakan kepulauan yang sangat luas, yaitu tepatnya 1.745.900 km. Pulau Arab dinamai Pulau Gundul karena merupakan semenanjung yang kurang subur dan terdapat banyak gunung batu. Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan, sedangkan Arab secara etimologi berasal dari kata Arabia yang berarti gurun pasir atau Sahara. Dari segi geografi, Arab sebenarnya tidaklah sebuah kepulauan karena dari 4 sisi yang mengelilinginya masih ada satu sisi yang tidak berbatasan dengan laut. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Gurun Sinai, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab atau Persia, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut India, dan di sebelah utara berbatasan dengan gurun atau padang pasir Irak dan Syria. Meskipun dikelilingi oleh 3 sisi laut, Jazirah Arab termasuk salah satu daerah yang paling kering dan panas di muka bumi. Pada bagian tengah Jazirah Arab merupakan daerah yang tandus, sehingga penduduknya itu nomaden untuk mencari tanah yang subur. Bagian tengah ini diduduki oleh suku Badui, di mana mereka itu senang hidup bebas dan tidak suka bercocok tanam. Karena hidupnya berpindah-pindah, maka mereka itu tidak tenang untuk menciptakan kebudayaan dan peradabannya. Bagian tengah Jazirah Arab merupakan bagian yang subur karena cukupnya curah hujan dan penduduknya bukanlah pengembara. Wilayah ini adalah Zaman, Hijaz, Oman, dan Hadramaut. Karena menetap, sehingga mereka berhasil membuat berbagai bentuk kebudayaan, mendirikan kerajaan, diantaranya yaitu Kerajaan Sabak yang dikenal dengan Ratu Balkis. Yang kedua yaitu Kerajaan Himyar, Manadirah, dan Kerajaan Hasaniyah. Untuk poin yang kedua yaitu agama bangsa Arab pra-Islam. Menurut Uwad dalam bukunya Muhammad Mekah tahun 1988, ada sistem kepercayaan yang dianut bangsa Arab sebelum masuknya Islam, yaitu yang pertama fatalisme. Kepercayaan ini menganggap bahwa waktu merupakan manifestasi dari Tuhan. Menurutnya, terdapat 2 hal yang wujudnya ditakdirkan, yaitu kematian atau ajal, dan yang kedua yaitu rezeki. Sehingga muncul kepercayaan bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup ini merupakan produk dan ditentukan oleh waktu. Yang kedua yaitu paganisme. Menurut Uwad, ada 10 Tuhan yang disembah. 3 diantaranya yaitu disebut dengan Tuhan feminim, yaitu Al-Lat, Al-Uzzah, dan Manat. Mereka berada di tempat-tempat suci seperti Mekah, Taif, Nakhla, dan Kudet. 7 lainnya berkarakter Tuhan maskulin, yaitu diantaranya Wat yang disembah oleh suku Kalb, Suwa yang disembah oleh suku Yanbu, Yaghut disembah oleh suku Madid, Yauk oleh suku Khiwan, dan Nasr oleh suku di Zaman dan Himyar. Yang ketiga yaitu kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan. Setidaknya ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama,
sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Yang kedua yaitu sebagai pemberi hujan dan kehidupan yang ada di muka bumi. Yang ketiga yaitu digunakan dalam sumpah yang sakral. Yang keempat yaitu sebagai objek penyembah dari apa yang dapat dikatakan sebagai monoteisme sementara. Yang kelima yaitu sebagai Tuhan Ka'bah. Dan yang keenam yaitu sebagai Tuhan yang disembah melalui perantara dewa-dewa lain. Yang keempat yaitu monoteisme. Ada 3 teori yang dimunculkan, yaitu yang pertama, monoteisme sebagai akibat dari pengaruh agama Yahudi. Yang kedua, monoteisme merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. Yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan term Hanif atau agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pramilah Fianida. Terima kasih. Selanjutnya poin C, keadaan sosial dan budaya bangsa Arab pra-Islam. Kondisi kehidupan Arab pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab yang dulu dalam waktu lama tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama, bahkan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral serta tingkat keberagamaan yang tidak jauh beda dengan masyarakat ini. Secara garis besar, kehidupan sosial masyarakat Arab dan masyarakat Mekah benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang tidak benar atau jahiliyah. Akhlak mereka sangat rendah, tidak memiliki sifat-sifat baik kemanusiaan dan sebagainya. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Mekah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Secara singkat dapat disimpulkan keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab pra-Islam diantaranya. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah patung, menganggap patung tersebut suci, mempunyai kebiasaan membunuh anak laki-laki mereka karena takut akan kemiskinan dan kelaparan. Mereka mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup karena takut malu dan celaan, serta mereka suka berselisih, suka bertengkar lantaran perkara kecil. Poin D, kehidupan politik Jazirah Arab. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan, tidak memiliki peradilan, tempat memperoleh kepastian hukum tentang suatu kasus. Dalam hal ini, mereka langsung mengambil tindakan pembalasan kepada yang telah berbuat aniaya kepadanya. Mereka sangat menekankan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah maupun suku. Kemudian yang terakhir, poin E, keadaan ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi bangsa Arab ditentukan oleh kondisi dan letak geografis wilayahnya. Bagi masyarakat pedalaman, mereka hidup berpindah-pindah mencari tempat yang subur untuk bertani dan berternak. Sedangkan yang hidup di perkotaan, mereka mayoritas berprofesi sebagai pedagang, seperti di daerah Yaman yang letaknya sangat strategis sebagai lalu lintas perdagangan antar negara. Oleh karena itu, perdagangan merupakan andalan bagi kehidupan perekonomian bangsa Arab.